Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang pertama. Soalnya adalah bentuk kean pada kata kesehatan dalam kalimat satu mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean dalam kalimat. Nah, Sobat Bima perlu pahami bahwa bentuk kean memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah terlalu atau menunjukkan superlatif. Lalu yang berikutnya, bentuk kean menunjukkan perbuatan yang tidak disengaja. Yang berikutnya menunjukkan tempat. Yang berikutnya bentuk kean menyatakan kondisi atau keadaan. Nah, masing-masing dari makna ini memiliki contoh, yaitu terlalu. Kita contohkan ketinggian, terlalu tinggi. Lalu perbuatan yang tidak disengaja, ketiduran. Lalu menunjukkan tempat, kerajaan atau kelurahan. Dan yang terakhir, kondisi atau keadaan, kemiskinan. Nah, tetapi kita jangan langsung menentukan maknanya. Kita harus tetap melihat pada konteks kalimat. Dalam hal ini, kita perlu mengecek kata yang menggunakan imbuhan kean ini bersanding dengan kata apa. Nah, dari situ baru kita bisa tentukan bentuk kean dan maknanya. Misalnya, ketinggian. Ya, kalau kita masukkan di dalam kalimat, bisa juga berarti tempat yang tinggi. Misalnya, ya, saya melihat dari ketinggian. Nah, itu artinya adalah tempat yang tinggi. Ya, tetapi misalnya kalimat tersebut saya ubah menjadi saya memiliki standar yang ketinggian. Itu berarti terlalu tinggi. Nah, sekali lagi perlu kita pahami konteks kalimat dan kata tersebut bersanding dengan kata apa, supaya kita bisa menentukan maknanya. Nah, di sini kalau kita lihat kalimat pertama terdapat kata kesehatan. Minum air putih atau air mineral merupakan hal yang paling penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke. Di sini kesehatan berdampingan dengan kata menjaga dan tubuh. Ya, berarti maknanya adalah keadaan atau kondisi. Keadaan sehat atau kondisi sehat. Nah, berarti kita harus mencari
yang semakna dengan keadaan sehat. Ya. Kita lihat di pilihan jawaban yang A. Sejak kepergian ayah, rumah kami terasa sepi sekali. Kepergian dalam hal ini merupakan suatu perihal. Lalu, di pilihan jawaban yang B, pertemuan itu dilaksanakan di kediaman. Ini merupakan suatu tempat. Lalu yang berikutnya, vaksinasi Senin nanti diselenggarakan di kelurahan masing-masing. Ini merupakan tempat. Kesejahteraan rakyat desa ini meningkat sejak dia menjadi kepala desa. Nah, kesejahteraan ini merupakan keadaan atau kondisi sejahtera. Lalu yang terakhir, anak itu diduga telah kemasukan roh halus. Kemasukan di sini merupakan perbuatan yang tidak disengaja. Nah, sebagai tambahan, bentuk kean juga bisa dimaknai suatu perihal. Nah, yang paling tepat untuk kita sandingkan dengan kata kesehatan adalah kata kesejahteraan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah kalimat 6 dan 7 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan. Nah, Sobat Bima, kalau ditanyakan soal seperti ini, kita fokus pada kalimat keduanya. Terutama pada penggunaan kata hubung atau konjungsi. Misalnya, yang ditanyakan adalah kalimat 6 dan 7. Kita fokus pada kalimat ke-7. Atau misalnya yang ditanyakan kalimat 5 dan 6. Kita fokus di kalimat ke-6. Terutama fokusnya kita arahkan pada penggunaan kata hubung atau konjungsinya. Nah, kemudian dari situ baru kita tentukan hubungan antar kalimatnya. Nah, hubungan antar kalimat bisa jadi terdiri dari beberapa hal, yaitu bisa jadi hubungannya adalah sebab akibat atau kausalitas. Dilihat dari penggunaan kata karena, tidak hanya, tetapi juga, lalu, oleh, karena, itu. Hubungannya selain sebab akibat bisa juga penambahan informasi atau perluasan. Nah, di sini biasanya menggunakan kata hubung selain itu, di samping itu. Kalau ada yang dibandingkan, bisa juga dengan sementara itu. Nah, selain sebab akibat dan penambahan informasi, bisa juga mengindikasikan hubungan yang menjelaskan suatu hal kontras atau perbedaan. Nah, di sini biasanya menggunakan kata hubung akan tetapi atau namun. Bisa juga menjelaskan deskripsi atau pemerian.
Nah, deskripsi atau pemberian itu mirip juga dengan penambahan informasi. Ya, jadi ada kata-kata selain itu. Nah, sekarang kita lihat kalimat ke-6 dan 7. Tubuh kita membutuhkan rata-rata 8 gelas air dalam sehari. Oke, ini membicarakan kebutuhan rata-rata air. Lalu, di kalimat ke-7, tidak hanya membersihkan tubuh dari berbagai unsur pencemar, tetapi juga mampu mengisi daya tubuh tanpa harus membakar kalori. Tidak hanya membersihkan tubuh dari berbagai unsur pencemar, tetapi juga mampu mengisi daya tubuh tanpa harus menambah kalori. Nah, di sini kebutuhan rata-rata air ya disandingkan dengan kemampuan mengisi daya. Ya, jadi kemampuan mengisi daya dan juga membersihkan tubuh. Nah, dalam hal ini hubungannya adalah sebab dan akibat. Ya. Kita memerlukan rata-rata 8 gelas dalam sehari, lalu ya akibatnya kita bisa lebih sehat karena unsur pencemarnya itu akan bersih oleh air dan juga daya tubuh akan meningkat tanpa harus menambah kalori. Jadi hubungannya adalah sebab akibat. Pilihan jawabannya adalah yang D. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah ungkapan yang tepat untuk menyimpulkan situasi bacaan tersebut adalah, nah, ketika kita akan menyimpulkan berarti kita harus membahas dan juga menggabungkan keseluruhan isi teks. Jadi simpulan itu bukan hanya hasil akhir, melainkan gambaran utuh keseluruhan isi teks. Nah, berarti kita perlu melihat ya tidak hanya dari akhir pada teks tersebut, tetapi juga kita perlu identifikasi dari awal. Nah, dari awal berarti kita perlu melihat dari kalimat utama. Ingat Sobat Bima, kalau kalimat utama berisi gagasan utama atau ide pokok. Lalu kita fokus pada kalimat paling akhir. Kemudian kita lihat berapa jumlah kalimatnya. Lalu perhatikan bagian tengah paragraf atau teks. Nah, informasi ini seluruhnya harus digabungkan.
baru bisa disebut sebagai simpulan. Nah, di sini ada 10 kalimat. Jadi, kita fokus pada kalimat pertama, kalimat ke-10, dan juga kalimat di pertengahan, yaitu kalimat 4, 5, dan 6. Oke. Di kalimat pertama, minum air putih atau air mineral merupakan hal yang penting, yang paling penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Terakhir, dengan demikian, pada kalimat 10, pastikan Anda selalu menyediakan sebotol air minum, baik saat menonton televisi, membaca buku, bermain bersama teman-teman, maupun saat berkendara. Artinya dalam seluruh kegiatan, ya, usahakan untuk menyediakan air minum dan meminum sebanyak mungkin dalam aktivitas apapun. Nah, pada kalimat 4, 5, dan 6 dijelaskan bahwa air putih juga mampu memberikan nutrisi. Oke, di sini menjelaskan pentingnya air putih. Dengan demikian, tubuh akan terus terhidrasi dan saluran pencernaan akan terbantu. Berarti membicarakan sesuatu yang penting. Lalu di kalimat ke-6, tubuh kita membutuhkan rata-rata 8 gelas air minum satu hari. Membicarakan mengenai kebutuhan air. Nah, kita sudah menemukan beberapa kali ya, kata penting muncul di dalam paragraf ini. Oleh sebab itu, ya, kemungkinan besar yang menjadi simpulan adalah air yang penting bagi manusia. Nah, dalam hal ini, jawaban yang mendekati dengan apa yang tadi saya sebutkan adalah air putih penting. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah kalimat pasif yang tepat untuk mengisi rumpang pada paragraf 1 adalah, nah, kita identifikasi terlebih dahulu apa itu kalimat pasif. Untuk memudahkan kita mengenali kalimat pasif, biasanya kalimat pasif ini menggunakan predikat atau kata kerja dengan imbuhan di atau ter. Umumnya menggunakan imbuhan di. Lalu kalimat pasif biasanya secara struktur terdiri dari objek yang bertukar dengan subjek, lalu predikat dan subjek. Tetapi tidak lazim seperti ini. Artinya tidak selalu diawali dengan objek terlebih dahulu. Tapi yang harus dipastikan adalah predikatnya menggunakan imbuhan di. Nah, kembali lagi ke dalam soal, kita perlu memastikan bahwa pertama, identifikasi kata kerja yang berpotensi menjadi predikat atau langsung tentukan predikatnya. Lalu yang berikutnya, apabila predikat tersebut belum menggunakan imbuhan di, berarti ubah predikat dengan menggunakan imbuhan di. Lalu yang berikutnya, identifikasi atau tentukan subjek dan predikat.
Nah, baru kita bisa ya mengisi kalimat yang rumpang. Nah, di sini kebetulan ya kita tidak diberikan satu informasi lebih detail, makanya kita fokus pada paragraf pertama. Nah, nanti ketika Sobat Bima melihat paragraf pertama ada sesuatu yang kosong, kita lihat pada kalimat sebelumnya. Karena di kalimat sebelumnya ada informasi yang bisa membantu kita dalam menjawab ya kalimat pasif yang tepat. Oke, kita lihat di paragraf pertama. Ternyata yang rumpang ada di di kalimat kedua pada paragraf pertama. Untuk itu kita fokus dulu pada kalimat pertama. Minum air putih atau air mineral merupakan hal yang paling penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, lalu ada bagian yang kosong dilanjutkan dengan minum air putih, tubuh akan terbebas dengan segala bentuk toksin yang berbahaya. Berarti fokusnya dalam hal ini pada air putih. Ya. Fokusnya pada air putih. Ya. Kemudian kita harus pastikan bahwa air putih ini memiliki keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Nah, lalu setelah itu perlu kita pastikan pula bahwa air putih tersebut akan menjadi jembatan ya pada kalimat berikutnya. Jadi kalimat 2 ini harus menjadi penghubung ya antara kalimat pertama dan kalimat ketiga. Ya, berarti harus memiliki korelasi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang menggunakan predikat berbentuk pasif ya, yang A bukan ya, karena muncul terlebih dahulu. Lalu yang B ya, ada kata yang meskipun di sini imbuhannya di, berarti bentuk perluasan. Lalu yang berikutnya ada kata yang lagi, ada kata keterangan, lalu baru ada kata kerja, berarti bentuk perluasan juga. Lalu yang pilihan yang D, kebutuhan akan air putih banyak dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, di sini ya ada kata akan, berarti bentuknya itu tidak efektif. Ya, jadi kemungkinan yang lebih efektif adalah yang E. Air putih yang memiliki banyak manfaat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini adalah bentuk pasifnya dengan imbuhan di. Jadi yang tepat adalah yang E. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses UTBK SNBT pengetahuan dan pemahaman umum adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan